Baik, kita kembali berdialog dalam Prime Time Talk malam hari ini, pemirsa, dan sudah bergabung bersama kami Bapak Rudi dari Klender Jakarta. Selamat malam, Pak Rudi. Selamat malam, Mbak. Silakan dengan komentar Anda, Pak. Mas Mulyadi, Ketua HMI ya. Selamat malam, Mas Mulyadi. Selamat malam, Pak. Ya, gini, ada dua masalah yang mau saya utarakan teman-teman saya malam ini. Hari yang pertama, masalah Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang. Mulutmu harimaumu. Engkau yang buat salah, engkau yang menuai hasilnya. Nah, tapi beliau kan sudah menyatakan permintaan maaf. Dan saya rasa HMI ini kan himpunan mahasiswa Islam Indonesia kan? Benar nggak, Mas? Himpunan mahasiswa Islam, Pak. Tidak ada Indonesia. Iya. Sebagai umat Islam ini kan kita ya haruslah memberi maaf sebesar-besarnya, ya kan? Terus satu masalah HMI juga, Mas, minta tolong dong, Mas, kalau demo jangan seperti begitu, yang merusak fasilitas publik, coret-coret itu aset negara. KPK ini kan aset negara, Mas. Saya sebagai rakyat, saya sangat sayangkan dan sangat marah sekali dengan kelakuan kader Anda ini. Ini sudah provokatif sama sekali ini. Ya, jelek. Kita dilihat mata dunia ini jelek sekali. Ya, makin merosot HMI. Bukan ini, saya Islam, tapi saya tidak mendukung kayak begini. Ya, Mas, tolong diperbaiki, Mas. Ya, jangan makin kacau kayak begini. Ya, terima kasih Pak Rudi atas komentarnya malam hari ini. Baik, itu komentar dari masyarakat yang melihat aksi. Jadi bukan dari suara-suaranya tidak hanya dari media, tapi juga dari masyarakat juga melihatnya ini sebagai satu aksi yang tidak etis begitu. Karena Anda tadi kan mengatakan ini Saud sudah melakukan pelanggaran etika, tapi ternyata dalam aksinya pun teman-teman HMI ternyata juga melanggar etika oleh masyarakat. Pertama begini, Mbak, kita mesti punya komitmen yang sama dalam hal penegakan etik. Jadi dalam rangka perbaikan bangsa ke depan, kita harus sama-sama menjaga etik. Ya, karena dengan etik ini kita bisa melakukan perbaikan. Itu yang pertama, dan kita mesti memiliki komitmen yang sama untuk sama-sama menjunjung tinggi nilai etik itu. Yang kedua, yang disampaikan tadi persoalan aksi kemarin yang dilakukan. Saya yakin Bapak tidak berada di Jakarta dan tadi tidak lewat depan KPK. Kalau Bapak lewat depan KPK dan ada di Jakarta, saya yakin Bapak akan melihat aksi-aksi yang kita lakukan secara damai. Ya, tadi kita melakukan aksi dengan memberikan hari ini. Okay. Dan kemarin saya kira yang terjadi aksi anarkis itu hanya di depan KPK saja. Kemarin ada 70 lebih cabang kami yang melakukan aksi serentak dan tidak ada kericuhan. Ya, jadi jangan dianggap seluruh aksi HMI anarkis. Kemarin 70 aksi yang damai itu tidak ada diliput oleh media. Tadi aksi kami yang damai, yang simpatik, tidak ada diliput media, padahal pesan yang utuh kita sampaikan pada saat tadi kita melakukan aksi. Jadi harapan kita supaya kita berimbang, ya, supaya masyarakat juga tahu bahwa kita HMI juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika moral. Maka apapun yang kita lakukan, kalau kita punya komitmen, justru media mesti menyampaikan pesan-pesan yang utuh, pesan-pesan yang sesungguhnya ingin kita sampaikan. Okay. Maka aksi yang simpatik, aksi yang baik, aksi yang damai itu yang dimunculkan. Jangan justru aksi yang terjadi kericuhan, padahal itu juga kita belum tahu apakah itu ada upaya-upaya provokasi yang mencoba membenturkan antara HMI dengan kepolisian dan HMI dengan KPK. Lalu bagaimana sikap HMI sendiri terhadap orang-orang ataupun teman-teman yang melakukan aksi anarkis kemarin di depan gedung KPK? Apakah itu kemudian tidak harus ditindaklanjuti dengan hanya melihat yang aksi-aksi yang damai saja? Tadi pada saat KPK saya juga melihat bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi, Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan berarti kami akan membiarkan. Dengan kejadian kemarin kita juga melakukan investigasi internal. Ya, kita akan melihat apakah ini murni kejadian yang sengaja dilakukan oleh adik-adik atau ini ada upaya-upaya provokasi dari pihak yang lain. Tapi sekali lagi untuk Saud Situmorang saya sampaikan ini peringatan keras bagi Saud Situmorang dan bagi pejabat publik. Ya, HMI bisa damai.
HMI bisa melakukan aksi secara damai, tapi kita bisa juga radikal. HMI juga bisa keras. Maka kita minta kepada Saud Situmorang untuk menjaga etik, untuk menjalani proses hukum ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka Saud sebagai penegak hukum harus menjunjung tinggi hukum. Saya tertarik tadi ke Anda mengatakan HMI bisa melakukan aksi secara damai, tapi juga bisa secara radikal. Maksudnya apa itu, Mas? Sekarang begini, kalau apa yang disampaikan oleh HMI selama ini, Mbak, media tidak meliput aksi yang kita lakukan secara damai, sehingga kadang ada usaha adik-adik HMI untuk ingin menyampaikan pesan melalui media, tapi karena mereka melakukan aksi damai tidak diliput, sehingga mereka melakukan sedikit aksi yang lebih radikal. Jadi Anda melakukan ini, teman-teman melakukan ini supaya diliput oleh media? Saya kan begini, Mbak, tidak seluruhnya seperti itu, Mbak ya. Jadi begini, kadang kita melakukan aksi seperti itu, tapi juga biasanya ada provokasi dari pihak-pihak yang lain. Ada provokasi dari pihak-pihak yang lain yang ingin membenturkan, ini hanya persoalan antara HMI dengan Saud Situmorang, tapi ingin dibenturkan bahwa ini dengan KPK, karena HMI demo di depan KPK dan ricuh di depan KPK. Padahal sesungguhnya kita hanya bermasalah dengan Saud Situmorang saja. Atau ada pihak yang ingin bentur-benturkan, melarikan isu supaya HMI berhadapan-hadapan dengan kepolisian, karena di lapangan HMI berhadapan dengan Pak Polisi. Padahal sesungguhnya kita tidak ingin berhadapan dengan kepolisian, tidak ingin berhadapan dengan KPK. Persoalan kita hanya dengan Saud Situmorang saja. Oke, baik. Mungkin tadi yang dikritisi masyarakat selain aksi anarkismenya, tapi juga ada dampak dari aksi tersebut. Misalnya tadi saya baca di berita hari ini HMI di Bogor melakukan aksi dengan membakar ban, kemudian akibatnya kemacetan lalu lintas di Bogor tidak terhindarkan. Nah, apakah itu juga dipikirkan oleh teman-teman HMI ketika misalnya mereka melakukan aksinya? Pasti begini, dalam setiap aksi kita akan lakukan evaluasi. Ya, makanya silakan saya sampaikan dari awal ketika kita akan melakukan aksi terhadap Saud Situmorang ini, saya sampaikan lakukan aksi secara damai, lakukan aksi simpatik, kemudian jangan berbenturan dengan masyarakat. Ya, coba nanti kita akan lihat bagaimana kondisinya di Bogor hari ini. Ya, tapi sekali lagi bahwa ini adalah bentuk luapan emosional kader HMI atas apa yang disampaikan, atas apa yang diucapkan oleh Saud Situmorang, karena telah mencederai perasaan kader. Oke, baik. Ada lagi penelpon yang akan bergabung bersama kami, Pak Toto dari Jakarta. Selamat malam, Pak Toto. Silakan dengan komentar Anda. Selamat malam. Ini saya sebagai rakyat biasa tidak ikut organisasi ini itu, tetapi saya menghimbau kepada kedua belah pihak. Satu, kepada Bapak Situmorang, ini yang terakhir kali jangan banyak bicara, tetapi banyak bekerja, banyak memproses keadilan. Mulutmu adalah harimaumu, jaga dengan baik-baik, jangan sampai yang lain itu tersinggung atau sakit hati. Yang kedua, kepada lembaga HMI, kami anjurkan boleh demo, aksi dan sebagainya, tapi yang namanya anarkis itu kriminal. Jadi tolong dijaga, jangan sampai di seluruh Indonesia itu jadi melakukan kriminal, tetapi boleh aksi, boleh menuntut secara hukum dengan baik, kemudian hindarkan anarkis. Organisasi apapun di Indonesia kalau anarkis itu adalah kriminal. Jangan sampai penegak hukum kepolisian itu dikalahkan oleh dikuasai oleh organisasi-organisasi, sehingga yang berkuasa di sini organisasi. Jadi yang berkuasa tetap penegak hukum gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toto sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sekarang saya akan ke Pak Haryono. Selamat malam Pak, masih bersama kami? Iya, Mbak. Baik, apa komentar Anda mengenai aksi yang terjadi kemarin oleh teman-teman dari HMI? Jadi kalau menurut saya aksi itu sudah cukup lah. Kemarin ya walaupun bagaimanapun ya, saya lihat di komentar-komentar publik di media sosial ya cukup beragam. Banyak yang menyesalkan juga kenapa terjadi demikian gitu ya. Kemudian hari ini tadi kata Mas Mulyadi sudah ada aksi damai. Jadi sudah cukup kalau menurut saya. Sekarang yang perlu adalah dialog.
Karena kalau umpamanya tidak pernah bertemu, ada praduga terus, yang di sini praduganya demikian, yang sebelah sana praduga demikian, tidak pernah akan ketemu. Jadi sebaiknya ya segera saja bertemu. Kalaupun umpamanya katakanlah ada rasa masih sungkan atau segala macam, ya dicari yang pola-pola yang terbaik lah. Jadi, apakah dengan melibatkan juga para sesepuh, para tokoh-tokoh yang lain. Jadi artinya begini, mari kita dorong bersama-sama. Adik-adik HMI ini adalah kader-kader untuk pemimpin Indonesia masa yang akan datang, gitu kan. Tentunya dia perlu juga untuk memahami bagaimana situasi, bagaimana juga untuk bahwa di dalam kondisi-kondisi yang terdesak, kadang-kadang ada orang yang tanpa dia sadari dia menyampaikan suatu lontaran-lontaran yang dia tidak sadari itu akan menyinggung orang lain, dan itu memang suatu kesalahan yang nggak boleh. Mestinya para pejabat publik tidak boleh melakukan itu. Oleh karena itulah maka harus ada permintaan maaf yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Saud dan juga oleh pimpinan KPK secara keseluruhan, karena KPK itu adalah kolektif, kolegial. Apa yang dilakukan oleh salah satu artinya harus mendapatkan dari pimpinan juga. Ya, kira-kira. Baik, Pak Herno, tapi dari pihak HMI sepertinya tetap menginginkan ada penyelesaian secara hukum. Begini, Mbak, kalau penyelesaian secara hukum itu agak panjang nantinya. Ada pemeriksaan, saksi-saksi, segala macam, dan itu memakan energi. Jadi energi baik itu KPK kan punya banyak tugas-tugas baik itu penindakan maupun pencegahan yang itu dinanti oleh masyarakat juga. Jangan sampai nanti karena habis energinya untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi mungkin yang terbaik yang perlu dibicarakan oleh HMI dengan pimpinan KPK adalah agar KPK segera membentuk komite etik untuk melakukan pemeriksaan sehingga nanti akan diketahui apakah secara etika apakah memang ada pelanggaran atau tidak gitu. Daripada ini energi kita yang kan tadi Mas Mulyadi mengatakan bahwa aksi kemarin saja ada kemungkinan ditunggangi atau ada pihak-pihak yang lain yang ikut bermain di situ. Nah, apalagi kalau ini berkepanjangan, saya khawatir loh itu. Dan semuanya kita carilah yang terbaik untuk HMI, terbaik untuk KPK, dan yang paling penting adalah terbaik untuk bangsa dan negara kita ini. Itu, Mbak. Baik, Pak Herno tahan dulu, saya akan tanyakan ke Mas Mulyadi bagaimana tadi ada perkataan bahwa sebaiknya tidak perlu melalui proses hukum. Apakah Anda tetap akan melanjutkannya? Yang pertama gini, terima kasih sarannya Pak Aryono Umar. Yang pertama, Saud Situmorang itu sudah melakukan 2 pelanggaran. Pertama, pelanggaran etik Kode Etik KPK pasal 5, dia menyampaikan bahwa pimpinan KPK wajib menjaga kewenangannya yang luar biasa yang dimilikinya untuk menjaga martabat KPK dan martabat pimpinan KPK dengan perilaku, tindakan, dan ucapan. Itu ada dalam pasal 5 ayat 2. Ayat 3-nya, kode etik diterapkan tanpa toleransi. Artinya bahwa Saud Situmorang itu sudah mencederai, sudah melanggar kode etik pimpinan KPK. Itu yang pertama. Yang kedua, Saud Situmorang juga melanggar secara hukum pasal 310. Ya, dia telah menghina, melecehkan, memfitnah organisasi himpunan mahasiswa Islam. Maka biarkan kami sebagai warga negara untuk menuntut secara hukum. Itu hak kami sebagai warga negara. Itu, Mbak. Oke, jadi Anda tetap akan melanjutkan proses hukum. Kita akan tetap melanjutkan proses hukum. Sekali lagi ini untuk memberikan pelajaran keras kepada seluruh pejabat publik, kepada seluruh rakyat bahwa kita komitmen pada penegakan hukum dan penegakan etika. Sekali lagi ini untuk memperbaiki masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Bukan semata-mata kepuasan kami ketika Saud Situmorang mundur, tapi ini bagaimana kita sama-sama memiliki komitmen dan menjaga masa depan Indonesia dan peradaban Indonesia. Baik, tapi apakah dari pihak-pihak HMI sendiri sudah memikirkan dampak dari proses hukum ini ke depannya dengan hubungan antara KPK dengan HMI? Karena kan sudah diakui tadi oleh KPK bahwa sebenarnya KPK membutuhkan HMI juga, karena kan kader-kader HMI juga ada yang bekerja bersama KPK. Ini, Mbak, saya kira kalau kita bisa melihat persoalan ini secara jernih, karena ini persoalan antara Saud Situmorang dan HMI,
Jadi pimpinan KPK yang lain itu mesti bisa memilah-milah, oh ini persoalan Saud Situmorang secara personal, dan kami hanya mempersoalkan Saud Situmorang. Dan saya yakin energi yang dikeluarkan oleh Saud Situmorang itu tidak ada apa-apanya dibanding kerugian negara ketika kita membiarkan persoalan ini berlarut-larut dan persoalan ini terjadi pada pejabat publik yang lain. Jadi generasi muda ke depan ini yang harus kita jaga, peradaban bangsa ini yang harus kita jaga, sehingga kita sama-sama bisa memperbaiki. Nah itu Mbak, jadi jangan, dan sekali lagi, HMI akan mendukung KPK, akan menjadi mitra KPK, bekerja sama dengan KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi. Oke, baik. Ada penelpon yang sudah bergabung bersama kami, Pak Suharto dari Jakarta. Selamat malam Pak Suharto, silakan dengan komentar Anda. Selamat malam Bu. Ya, silakan Pak. Ya, saya mau ke Pak Mulyadi nih. Ya, silakan Pak, bisa didengarkan. Jadi begini, saya juga alumni HMI. Nah, kalau saya ditanya apakah kemudian kasus ini harus dilanjutkan, menurut saya nggak perlu ya. Jangan juga terlalu lah. So, Pak Saudnya sudah minta maaf, kita maafkan saja. Dan sebaiknya HMI itu introspeksi. Faktanya memang banyak alumni HMI yang terlibat korupsi. Iya kan? Introspeksi lah bahwa memang ada juga masalah perkaderan di kita yang tidak sempurna. Nah, Mas Mulyadi membangun beberapa logika yang bertabrakan. Dia sempat bilang kami bisa damai, bisa juga radikal. Itu ancaman Mas Mulyadi, nggak baik begitu. Itu sama dengan memberikan pembenaran terhadap aksi anarkisme yang terjadi kemarin. Merusak fasilitas umum, menghalangi kepentingan orang yang sedang lewat. Itu berarti diberikan legitimasi oleh PBHMI. Itu memalukan. Kemudian menyalahkan media. Kok yang diliput hanya yang kasar, yang anarkis. Lah yang terlihat di depan mata memang itu. Apa seperti itu insan cita yang diajarkan di HMI, yang kita terima di LK1, LK2, LK3, apa seperti itu? Jangan memalukan lah. Baik, terima kasih Urusan Pak Suharto atas komentar Anda. Kami sudah tangkap maksud Anda. Baik, terima kasih. Ya, kami akan membahas mengenai permasalahan ini selanjutnya di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.